Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa dalam acara Mendekap Kasih Tuhan, bersumber pada 1001 renungan inspiratif karya Romo Frank de Sales SCY, dan sebagai renungan singkat bagi saudara-saudari yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri, dirawat bersama keluarga. Dengan saya Romo Valentinus Teja Antara SCY dari komunitas SCY Teluk Betung, Lampung. Pada hari ini kita ingin merenungkan tema berusaha tetap di jalan yang benar. Sudah lama seorang pemuda mengembara di sebuah hutan yang sangat lebat. Ia dapat menikmati indah dan nyamannya hutan. Suatu hari ia ingin keluar dari hutan itu. Ia berkata dalam hati, "Sekarang saya yakin untuk menemukan jalan yang benar untuk keluar dari hutan ini." Namun, hari itu ia tidak menemukan jalan keluar. Setelah berhari-hari mencari jalan keluar, ia tidak juga menemukan jalannya. Ia hampir putus asa. Namun, di waktu malam, ia melihat nyala obor yang berada jauh di depannya. Cahaya obor itu makin lama makin mendekat kepadanya. Dan akhirnya, ia bertemu dengan orang yang membawa obor itu. Awalnya pemuda itu merasa cemas. Ia takut kalau orang yang ia jumpai itu seorang perampok yang bermaksud merampas barang-barang miliknya. Meskipun begitu, ia berani bertanya kepada orang itu, "Saudara, maukah Anda mengatakan kepada saya jalan keluar dari hutan ini? Saya telah mengembara di dalam hutan ini beberapa minggu. Namun waktu saya mau keluar, saya tidak dapat menemukan jalan keluar," kata pemuda itu. Orang itu bertanya kepadanya, "Saudara, saya juga tidak tahu jalan keluar, sebab saya juga tersesat. Tetapi inilah yang dapat saya katakan, jangan lewati lagi jalan yang telah saya lalui ini, sebab saya tahu bahwa itu bukan jalan keluar. Sekarang marilah kita mencari bersama-sama jalan keluar dari hutan ini." Kadang-kadang orang tersesat dalam perjalanan. Pepatah kuno mengatakan, jangan malu bertanya kalau Anda tersesat di jalan. Soalnya, mengapa orang bisa sesat di jalan? Ada banyak sebab. Mungkin orang sungguh-sungguh tidak tahu jalan yang benar. Mungkin ada orang yang kurang percaya daya ingat tentang jalan. Akibatnya, setiap kali melewati jalan yang sama, ia selalu tersesat. Atau ada juga yang kurang punya perhatian. Yang penting lewati saja suatu jalan. Saudara-saudari yang terkasih, kalau mau tidak tersesat, orang mesti memiliki strategi-strategi. Misalnya, menghafal tanda-tanda yang ada di jalan tersebut, atau menghafal rumah-rumah yang ada di sekitar jalan itu, atau membawa peta dalam kendaraan atau di saku baju. Sebagai orang beriman, kita kadang-kadang juga tersesat. Kita tidak mengikuti jalan agama yang sudah kita pelajari. Akibatnya kita jatuh ke dalam dosa. Kita mudah tergoda oleh kesenangan-kesenangan duniawi. Untuk itu kita butuh rambu-rambu. Setiap hari kita sudah berjuang untuk tetap setia kepada Tuhan. Kesetiaan itu menjadi sangat bermakna kalau kita tetap berada di jalan Tuhan.
kita tidak menyimpang ke jalan lain yang menjerumuskan kita. Karena itu, mari kita bangun dengan hati yang bersih, agar kita tetap setia kepada Tuhan yang kita sembah. Tuhan selalu setia kepada kita dengan melindungi kita dari mara bahaya. Saudara-saudari terkasih, marilah mengakhiri renungan singkat kita dengan menyatukan iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Akhirnya, berkat dan doaku selalu menyertai Anda yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan ketabahan dalam memanggul salib hidup ini, dan diberi semangat serta kesegaran. Doa dan berkat-Ku selalu menyertai Anda. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya.